Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bagaimana dia tahu nomor teleponku? Hanya Lea dan kau saja yang tahu. Bahkan ibuku saja tak tahu, ucap Apple yang kini duduk di tepi ranjangnya. Aku akan menyelidiki hal ini, jawab Knox. Apakah dia sudah tiba di apartemenku? Itu artinya dia sudah bertemu dengan Lea, sahut Apple yang kembali khawatir. Aku akan menelpon Julian, jawab Knox. Apple mengangguk dan dia juga menelpon Lea. Halo, Julian, kau di mana? Tanya Knox. Aku di perusahaan dan tak mengganti bajuku karena kau mengunci pintunya semalam, sahut Julian. Apakah tadi ada yang mendatangi Lea di apartemen? Tanya Knox. Tidak ada, aku pulang setelah makan pagi dan Lea masih ada di sana, kata Julian. Ada apa, Knox? Tanya Julian. Bisakah kau ke apartemennya lagi sekarang dan cepatlah ke sana? Jawab Knox. Hei, ada apa? Kau membuatku bertanya-tanya, sahut Julian. Nanti kuceritakan, sekarang cepatlah ke sana, ucap Knox lalu menutup ponselnya. Aku tak bisa menghubungi Lea. Apakah Lea baik-baik saja? Tanya Apple yang kemudian beranjak berdiri. Julian sedang ke apartemen dan aku akan menyuruh anak buahku menyelidiki tentang George Martin, jawab Knox. Kita ke sana sekarang, ucap Apple keluar dari kamarnya. Knox menarik tangan Apple. Kau di sini dan anak buahku yang akan menyelesaikannya, sahut Knox. Tapi Lea, aku tak bisa tenang sebelum tahu kabarnya, ucap Apple. Kita tunggu kabar dari Julian, oke? Sahut Knox. No, aku harus ke apartemen sekarang juga, bentak Apple. Tidak, kau di sini saja, jawab Knox menenangkannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk padanya? Tanya Apple. Tidak akan, targetnya bukan dia, jawab Knox. Knox kembali memeluk Apple sembari mengangkat telepon dari anak buahnya. Bagaimana? Tanya Knox pada anak buahnya. Kami sudah memeriksa CCTV-nya dan memang benar dia ada di apartemen tadi. Pria itu mendatangi unit apartemen milik Nona Lea dan setelah itu pergi. Dia menyamar sebagai petugas cleaning service, jawab anak buah itu. Bagaimana dengan Lea? Tanya Knox. Dia sempat diserang, tapi kemudian pergi. Sekarang Tuan Julian sudah ada di sini dan ke atas menemui Nona Lea, jawab pria di seberang telepon. Cari pria itu dan langsung bawa ke markas Bridge, lalu kabari aku, perintah Knox. Baik, Tuan. Knox menutup sambungan teleponnya dan Apple melihat ke arahnya. Lea baik-baik saja dan Julian menjaganya, kata Knox. Apple mengangguk dan menghela nafas lega. Aku akan pergi, kau akan tetap aman di sini, lanjut Knox. Apple kembali mengangguk. Aku akan membereskannya, ucap Knox dan memeluknya lagi lalu mengecup keningnya. Thank you, jawab Apple lirih. Knox tersenyum dan kemudian pergi dari sana. Apple hanya bisa memandang kepergiannya dan wanita itu duduk kembali di tepi ranjangnya dengan perasaan yang tak menentu. Dia mencekikmu, tanya Julian sembari melihat leher Lea. Aku tak apa-apa, yang kukhawatirkan justru Apple saat ini, jawab Lea yang memegang kain terisi es di kepalanya. Apple sangat aman di dalam lindungan Knox, jawab Julian. Di mana kotak obatnya? Tanya Julian. Aku baik-baik saja, jawab Lea. Kepala dan lehermu lecet, sahut Julian. Julian berdiri dan mencari kotak obat yang akhirnya menemukannya tergantung di dinding dekat kamar mandi. Di mana dia, Max?
Tanya Knox pada anak buahnya. Di dalam, jawab Mark. Lalu Knox berjalan menuju ke dalam markasnya. Knox melihat seorang pria paruh baya yang duduk dengan terikat rantai besi di tangan dan kakinya. Lalu Knox duduk di kursi, kemudian memberi satu pukulan pada pipi pria itu. Buk, ini untukmu karena kau membuat Leia terluka. Kau menyerangnya dan tak akan kubiarkan kau juga melakukan hal itu pada Apple, ucap Knox. Sebercak darah keluar dari sudut bibir pria itu. Siapa kau? Tanya George. Knox tak menjawab dan hanya diam. Pria itu diam dan seakan sedang berpikir. Lalu Knox duduk bersandar di kursinya sembari melihat George. Urusanku adalah dengan ibunya. Aku hanya ingin tahu di mana Solandis berada, kata pria itu. Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Tanya Knox. Aku ingin mengambil kembali apa yang sudah mereka rampas dariku, jawab George. Aku akan mengembalikannya padamu, kata Knox. Aku ingin menyiksa Solandis karena sudah memenjarakanku, jawab George. Apa yang membuatmu dipenjara? Tanya Knox. Sedikit bermain-main dengan Apple, gadis cantik dan ranum itu sangat menggoda semua pria. Jadi aku mencoba menjualnya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak karena Solandis sudah merampas hartaku. Aku membawa banyak pria dan mereka saling berebut menawarkan harga tinggi untuk menyewanya, jawab pria itu. Buk, buk, buk. Jawaban pria itu tentu saja membuat Knox naik darah hingga kembali memukul pria itu. Pria itu bahkan sampai tersungkur meskipun masih duduk di atas kursinya. George merintih kesakitan karena kepalanya terbentur cukup keras. Tak berhenti sampai di sana, Knox kembali menendang tubuh George hingga darah mengucur dari mulutnya. Kau mau membuatku mati, kau akan dipenjara karena hal itu, ucap George terengah-engah. Knox tertawa mendengar hal itu, lalu berjongkok menghadap ke arah George yang ada di bawah sepatunya. Dengarkan baik-baik, aku adalah Knox Romanov. Ingat itu baik-baik agar kau tak lupa dengan penyiksaan ini. Kau ingin aku melepaskanmu? Tanya Knox. George mengangguk cepat. Aku akan melepaskanmu, tapi di sebuah hutan belantara di mana hanya ada binatang buas dan mematikan di sana, ucap Knox dengan wajah tenangnya yang menakutkan. Wajah George tampak ketakutan mendengarnya karena dia tahu sepak terjang keluarga Romanov yang dinilai sedikit sadis jika menyiksa musuhnya. Apa hubunganmu dengan Apple? Tanya George lemah. Dia kekasihku, jawab Knox. Polisi datang ketika transaksi itu terjadi karena Solandis yang menggagalkannya. Aku tak menyentuh Apple sama sekali. Tak ada yang terjadi pada Apple. Aku hanya mengancamnya dan menakutinya saja, ucap George untuk menyelamatkan dirinya dari siksaan Knox yang lebih kejam lagi. Itu tak akan mengubah hukuman yang akan kau dapatkan dariku, jawab Knox. Urusanku hanya dengan Solandis, tolong lepaskan aku, ucap George memohon. Aku tak akan menyentuh Apple sama sekali, aku bahkan tak akan muncul di depannya. Tolong lepaskan aku, kata George yang memohon di bawah kaki Knox. Akan kupikirkan langkah apa yang harus kulakukan padamu selanjutnya, jawab Knox. Knox berdiri dan berbalik pergi. Lepaskan aku tak akan membuat masalah lagi dengan Apple, teriak George. Knox tak mendengarkan hal itu dan keluar dari sana.